Kita berhadapan dengan COVID-19. Ini pandemi, ya. Dan pandemi ini PBB dalam hal ini WHO belum mencabut. Di Indonesia sendiri masih menjadi bencana nasional, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan ini. Maka ini harus ada satu komando yang kuat, ya. BNPB dan Satgas datang ke Sulawesi Selatan untuk mendukung Bapak Gubernur sebagai komandannya yang ada di sini. Kita semua mendukung Pak Gubernur. Ibaratnya satu rangkaian kereta. Masinisnya adalah Bapak Gubernur. Kita semua harus mendukung Bapak Gubernur melalui relawan-relawan, orang-orang hebat yang hari ini menyediakan waktunya untuk mengedukasi tetangga kanan kirinya, keluarganya, lingkungannya, untuk kemudian kita bekali protokol kesehatan, komunikasi publik, dan pelaporan yang bisa kita gunakan. Harapannya mereka akan menjadi agen perubahan perilaku yang sekali lagi bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga gerbong kereta yang tadi kami sampaikan tadi, ini semua berjalan dengan baik. Jangan sampai ada satu gerbong di dalam rangkaian kereta ini yang kemudian berbelok begitu, sehingga kita semua tidak selamat. Kalau kemudian kita ingin selamat semuanya, maka mari kita dukung satu komando yang ada di Bapak Gubernur. Terima kasih. Pak, dari 1.000 relawan ini. Oke, baik. Ini adalah kerja-kerja relawan. Jadi lebih banyak mereka tidak dibayar. Ya. Kemudian latihan ini kita lakukan selama 5 hari, akan menghasilkan 1.000 orang. Satu hari ada 200 orang yang nanti akan lulus dalam pembekalan ini. Mereka akan dibekali selama 3 jam, ya. 3 jam dibekali dengan 4 atau 3 pelajaran. Yang pertama adalah masalah protokol kesehatan itu sendiri. Mengapa kita harus pakai masker? Justifikasi. Mengapa kita harus jaga jarak? Mengapa sering cuci tangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai kerelawanan itu sendiri. Ini adalah bentuk-bentuk bela negara yang dilakukan oleh semua warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah kaitannya dengan komunikasi publik, cara menyampaikan informasi, edukasi, karena Makassar dan sekitarnya ini adalah Indonesia kecil, semua suku bangsa di Indonesia ada di sini. Maka bagaimana cara mengkomunikasikan juga diajarkan di sini. Kemudian yang keempat adalah menggunakan aplikasi Inaris untuk laporan-laporan, sehingga mereka lakukan itu bisa kita pantau apa saja yang sudah dilakukan. Saya kira itu ya, nanti dengan Pak Gubernur.